Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan kami. Dalam kesempatan ini, kami akan mengulas kembali makalah yang telah kami presentasikan, yaitu tentang psikologi individual oleh Alfred Adler dan psikoanalisis sosial oleh Karen Horney. Keduanya merupakan tokoh besar yang memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu psikologi modern. Latar sejarah dan perkembangan aliran psikologi. Psikologi modern lahir dari perdebatan dan pengembangan gagasan yang dinamis. Di awal abad ke-20, Sigmund Freud muncul dengan teori psikoanalisis yang menekankan pada peran dorongan seksual dan konflik bawah sadar. Namun, seiring waktu, muncul tokoh-tokoh yang menolak dominasi pandangan tersebut. Alfred Adler mengembangkan teori psikologi individual sebagai respons terhadap pandangan Freud yang dianggap terlalu deterministik dan biologis. Menurut Adler, rasa inferioritas adalah pengalaman universal yang dialami sejak masa kanak-kanak. Seorang anak merasa kecil, lemah, dan tidak berdaya dibandingkan dengan orang dewasa. Adler juga menekankan konsep gaya hidup, yaitu pola unik yang dibentuk oleh individu dalam merespons dunia berdasarkan pengalaman awalnya. Gaya hidup ini tidak ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu, karena setiap orang memiliki diri kreatif kemampuan untuk memilih dan membentuk jalan hidupnya sendiri secara sadar. Sementara itu, Karen Horney memfokuskan teorinya pada kecemasan dasar yang berasal dari pengalaman sosial negatif di masa kecil, bukan dari konflik seksual, seperti dalam psikoanalisis klasik. Kecemasan dasar muncul ketika anak merasa tidak dicintai, tidak aman, atau tidak dihargai oleh lingkungan, terutama orang tua. Untuk menghadapinya, individu mengembangkan 3 strategi. 1. Bergerak mendekati orang lain, compliance, mencari persetujuan dan kasih sayang. 2. Bergerak melawan orang lain, aggression, menjadi dominan atau menyerang untuk bertahan. 3. Menjauh dari orang lain, withdrawal, menarik diri, dan menjadi sangat mandiri. Adler dan Horney sama-sama menolak pandangan Freud, namun menempuh jalur yang berbeda. Adler fokus pada pencapaian tujuan dan kontribusi sosial, sedangkan Horney lebih menekankan pada pola relasi dan mekanisme pertahanan dari kecemasan. Keduanya menggeser fokus psikologi dari faktor biologis ke faktor sosial dan relasional. Hal ini menjadi dasar bagi pendekatan modern seperti psikoterapi humanistik, konseling berbasis tujuan, dan pendekatan relasional dalam terapi. Dalam praktik psikologi saat ini, teori Adler digunakan untuk membantu klien memahami tujuan hidup, membangun kepercayaan diri, dan memperkuat hubungan sosial. Terapinya menekankan pada peningkatan kesadaran diri, motivasi sosial, dan gaya hidup sehat. Sementara itu, teori Horney sangat relevan dalam menangani klien dengan kecemasan interpersonal, trauma masa kecil, dan pola relasi yang tidak sehat. Terapinya membantu klien memahami akar emosional dari strategi bertahan mereka, serta membentuk pola hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Sebagai kesimpulan, teori Alfred Adler dan Karen Horney memperluas cakrawala psikologi dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan sosial. Mereka mengajarkan bahwa manusia bukan hanya ditentukan oleh naluri, tapi juga oleh hubungan, nilai, dan pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.